Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Dokter Manis Tuan Muda, episode 35. Zahira memandang Dokter Nizam yang meletakkan 2 cup kopi di atas meja. Pria itu melakukan cara untuk mendekatinya seperti ini. Saya tahu, Dokter Zahira membutuhkan minuman yang bisa membuat mata terbuka lebar. Dokter Nizam memulai obrolan. Senyum di wajah tampannya hilang seketika. Saya melihat pintu ruangan Zahira yang terbuka. Begitu semakin kesal, saya melihat wanita berwajah kaku itu masuk ke dalam ruangan. Lagi-lagi Lili menatapnya tajam. Ada apa? Tanya Zahira saat melihat Lili masuk. Di luar dingin dan banyak nyamuk. Jawab Lili sambil tersenyum sinis memandang Nizam. Lili membawa minuman coklat hangat dan meletakkan di depan Zahira. Wanita itu juga mengambil kopi pemberian Nizam sehingga membuat pria itu semakin kesal. Oh, kalau begitu, Mbak Lili di sini saja. Lumayan, aku punya teman ngobrol. Zahira menuju kursi depannya dengan menggunakan dagunya. Nizam hanya diam, dengan rasa kesalnya, dan pria itu mencoba untuk tetap tenang. Ada apa, Dokter Nizam? Zahira bertanya dengan tersenyum ramah seperti biasanya. Tidak, saya hanya berencana untuk mengobrol sebentar. Nizam tersenyum memandang Zahira. Zahira memandang jam di pergelangan tangannya. Gadis itu kemudian tersenyum. Jam praktek dokter sudah selesai ya? Iya, aku berencana untuk pulang. Nizam tersenyum. Mana mungkin Nizam bisa berbicara dengan nyaman jika dia duduk di sampingnya, dengan tatapan yang membuat bulu romanya berdiri. Entah mengapa, tepat mata gadis itu terlihat seram. Dia berharap ini untuk yang pertama dan terakhir kalinya waktu itu datang ke rumah sakit. Lili tidak perlu melakukan apa-apa untuk membuat lawannya mati kutu. Hanya dengan sorot mata yang tajam bisa membuat lawannya mundur secara teratur. Dokter Zahira, saya pulang dulu, ucap Nizam. Ya, Dokter Nizam, silakan. Hati-hati di jalan. Zahira tersenyum dan melambaikan tangannya. Pria itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung pergi dan meninggalkan ruangan Zahira dengan wajah yang kesal. Dan untuk mendekat Zahira sepertinya belum bisa terwujud saat ini. Dan pria itu bercakap untuk tetap memberikan perhatian-perhatian kecil untuk menarik hati dokter cantik tersebut. Zahira mana pintu yang sudah tutup rapat. Mata kemudian memandang ke arah Lili yang duduk dengan sikap siap, dengan tubuh tegak dan satu tangan berada di atas meja. Dari wajah wanita itu tidak terlihat rasa bersalah sedikit pun. Mengapa Mbak Lili melakukan hal itu? Hal yang mana? Wanita berwajah kaku itu bertanya. Bersikap seperti itu dengan Dokter Nizam. Apalagi, kopi yang dibawanya langsung diganti dengan minuman coklat. Itu namanya nggak sopan. Zahira menasihati. Walau bagaimanapun, Dokter Nizam memberikan kerjanya dan perlu juga memiliki jabatan cukup tinggi di rumah sakit ini. Hal ini yang membuat Zahira merasa tidak enak hati. Tugas saya Dokter Zahira. Apapun yang terjadi, semuanya akan menjadi tanggung jawab saya. Dan saya tidak menyukai pria itu. Dia sorot matanya, saya tahu. Dia memiliki tujuan yang tidak baik. Jadi karena itu, Dokter Zahira tidak boleh minum kopi ini. Saya tidak ingin hal buruk terjadi. Karena itu, saya berganti dengan minuman coklat. Lili menjelaskan panjang lebar. Insting wanita itu begitu kuat dan biasanya tidak akan meleset. Saya sudah cukup lama kenal sama Dokter Nizam. Saya yakin
tidak akan berbuat selucu itu. 6 bulan bukan waktu yang lama, Dokter Zahira. Eli menazira dengan tersenyum tipis. Sebelum Dokter Zahira bekerja di rumah sakit ini, sudah 5 korban cintanya. Dan pada umumnya para wanita itu tinggalkan setelah dia mendapatkan semuanya dan bosan. Lagi pula di usianya sudah tidak muda lagi. Sebenarnya dia sudah menikah, bukan sibuk mencari cinta ke sana sini. Batu berkata dengan ekspresi wajah yang dingin. Tapi tolong, jangan seperti itu. Saya sungguh tidak enak. Jika memang Mbak Lili melarang saya minum ataupun makan yang diberikan oleh orang lain, saya akan melakukannya. Tapi, tidak perlu harus langsung menggantikannya di depan orangnya. Itu namanya nggak sopan. Zahira mencoba untuk mengajari tata krama kepada wanita yang ditunjuk untuk menjadi pengawal pribadinya. Jujur saja, dia tidak suka dan juga risih dengan hadiah Lili yang membuat gerakannya seakan terhukum. Kalau seperti itu, baiklah, saya akan melakukan hal seperti ini lagi. Namun ingat, Zahira tidak boleh meminum apapun dari orang lain. Lili memberikan peringatan. Pagi ini rumah sakit sudah dihebohkan dengan kedatangan pria tampan. Bukan hanya perawat dokter saja yang terpesona dengan wajah tampan milik pria tersebut, dan para tenaga medis lainnya yang berjumpa dan melihat wajahnya. Melihat dirinya menjadi pusat perhatian, pria tampak semakin senang dan dengan sangat yakin menunjukkan pesona yang dimilikinya. Dia tersenyum dengan sangat manis dan menjawab semua sapaan dari kaum hawa. Aaron berharap bisa merasa rasa cemburunya. Ia ingin melihat gadis pujian hati. Cemburu bagaimana mungkin? Kaum hawa tidak terpesona dengan ketampanan yang dimiliki Arion. Tubuhnya memiliki tinggi sekitar 95 cm. Kulit putih yang menandakan bahwa dia bukan asli Indonesia. Kacamata hitam bertengger di hidung mancungnya yang membuat penampilannya semakin terlihat mempesona. Apalagi si pria yang tidak henti-hentinya memberikan senyum manisnya setiap kali bertemu dengan wanita yang menyapa. Senyuman diberikannya bahwa wanita menjadi salah arti dan menganggap pria itu menyukai mereka. Padahal senyuman itu diberikan sebagai sapaan saja. Arion, seorang pria memanggilnya. Arion menoleh saat mendengar namanya dipanggil orang-orang yang tidak dikenalnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.